Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeskiel pasal 28. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, Aku adalah Allah, aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, Aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikammu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar,
kepada raja-raja Engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, Engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya, karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tenteram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tenteram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Renungan dari Yeskiel 28 ayat 1-26 menggambarkan teguran keras Tuhan atas kesombongan Raja Tirus, namun juga menyisipkan janji pemulihan bagi umatnya. Pasal ini mengungkapkan sisi lain dari Tirus, bukan hanya kota dagang yang megah, tetapi juga pemimpin yang telah melampaui batas. Raja Tirus tidak sekedar merasa kuat, ia menyamakan dirinya dengan Allah dalam hikmat, kekayaan, dan pengaruh. Ia menganggap dirinya tak tersentuh. Namun Tuhan menunjukkan bahwa seindah dan secerdas apapun seseorang, ketika kesombongan menguasai hati, kehancuran tidak bisa dihindarkan. Pesan penting bagi kita. Kesombongan adalah dosa halus tapi mematikan. Ia bisa bersumber dari keberhasilan,
pengetahuan, posisi, bahkan pelayanan. Ketika seseorang mulai berkata dalam hati, aku bisa tanpa Tuhan, itulah awal kejatuhan. Menariknya, bagian akhir pasal ini berbicara tentang pemulihan Israel. Di tengah hukuman, Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dan janji-Nya. Ini menggambarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang adil, namun penuh belas kasihan bagi mereka yang bertobat dan kembali kepadanya. Pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kesombongan membuat kita lupa posisi. Seperti Raja Tirus yang menyamakan dirinya dengan Allah, kesombongan bisa membuat kita melupakan bahwa kita hanyalah ciptaan yang bergantung penuh pada penciptanya. Yang kedua, kemampuan dan prestasi bukan alasan untuk meninggikan diri. Hikmat, kecantikan, kekayaan adalah karunia Tuhan. Ketika kita menyalahgunakan untuk membangun ego, bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka kehancuran menanti. Yang ketiga, Tuhan meruntuhkan yang sombong dan meninggikan yang rendah hati. Tuhan tidak membenci kesuksesan, tapi Dia menentang hati yang congkak. Sebaliknya, Dia akan memulihkan orang yang rendah hati dan mengandalkannya. Terakhir, Tuhan selalu punya rencana pemulihan. Janji Tuhan untuk Israel menunjukkan bahwa sekalipun Dia menghukum, kasih-Nya tak pernah lenyap. Dia ingin umat-Nya hidup aman dan damai dalam kehendak-Nya. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.